Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu, sebagai wujud syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi seluruh larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Takwa menjadi hal yang sangat penting karena menjadi kompas ataupun rambu-rambu agar hidup kita di masa yang akan datang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seiring bergantinya tahun dan bertambahnya usia, hendaknya kita semakin sadar untuk senantiasa melakukan evaluasi diri dan memperbaiki amal perbuatan kita selama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar selalu memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, khususnya kehidupan di akhirat. Momentum awal tahun 2026 ini harus kita jadikan sebagai titik tolak untuk memperkuat ketakwaan, membersihkan diri, membersihkan hati dari kelalaian, memperbanyak amal soleh, serta menata langkah hidup agar senantiasa ke depan bisa semakin baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumu khairun min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun wa man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian tahun bukan sekedar peristiwa bergesernya angka dalam penanggalan, melainkan momentum penting bagi kita untuk berhenti sejenak, merenung dan mengevaluasi perjalanan hidup yang telah dilalui. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, tanpa terasa, sementara usia terus bertambah dan kesempatan hidup semakin berkurang. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, awal tahun menjadi saat yang tepat untuk muhasabah diri, menata niat, dan memperbaiki langkah agar masa depan kehidupan dunia dan akhirat lebih diridhoi dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran secara tegas mengingatkan agar kita lebih lalai untuk rutinitas duniawi dan senantiasa melihat masa lalu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara umum, surat Al-Hasr ayat 18 ini memuat dua perintah besar yang saling berkaitan erat, yaitu perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk memperhatikan amal perbuatan sebagai bekal masa depan. Takwa dalam Islam bukan sekedar ucapan atau simbol lahiriah, melainkan sikap yang hidup yang mencakup ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Termasuk dalam makna takwa adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun menyekutukannya. Takwa juga bermakna rasa takut melanggar perintah Allah dan kesungguhan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kita tidak boleh bersikap gegabah dalam bertindak. Kita harus selalu mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan yang akan datang. Jika menyadari bahwa dosa dan kesalahan kita lebih banyak, maka ayat ini mendorong kita untuk segera memperbaiki dengan memperbanyak amal soleh, tobat yang sungguh-sungguh, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks tahun 2026, perintah Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, mengandung makna muhasabah yang sangat mendalam. Kita harus terus dan selalu meneliti setiap amal perbuatan kita. Apakah dalam hidup kita tempuh mendekatkan diri kepada Allah atau justru malah menjauhkan? Apakah waktu yang berlalu lebih banyak diisi dengan ketaatan atau malah kelalaian? Hal ini disebutkan dalam kitab Jami' al-Bayan at-Ta'wil ayat Al-Quran atau tafsir Tabrani sebagai berikut: wal yandur ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamati minal a'mal aminas salihati allati tunajjihi am minas sayyiati allati tubikuhu. Yang artinya, setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari kiamat. Apakah dari amal soleh yang akan menyelamatkannya atau dari keburukan yang akan membakarnya. Oleh karena itu, kita perlu sadari bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini menjadi pemicu agar kita menunda perbaikan diri, karena kelak semua akan diperhitungkan secara adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru 2026 tidak boleh berlalu sebagai rutinitas berlalunya waktu belaka, tetapi dijadikan titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Al-Quran mengajarkan bahwa keberuntungan sejati bukan diukur dari keberhasilan dunia semata, melainkan dari sejauh mana amal kita menjadi bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Melalui pesan ini dari surat Al-Hasr ayat 18, Allah memerintahkan kita untuk selalu mawas diri, mengevaluasi amal sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Semoga tahun baru ini menjadi awal langkah perubahan kita menuju pribadi yang lebih taat, lebih peduli, dan lebih siap menghadap Allah dengan bekal amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.